satu lagi bulan Muharram yang saat ini sama-sama kita nikmati, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Mungkin keterangan ini sudah sering kita konsumsi, tapi tidak ada salahnya kita kemudian reminder, mengingatkan kembali. Yang berarti bulan ini bulan Muharram maksudnya adalah salah satu bulan yang Allah haramkan, adalah salah satu bulan yang oleh Allah muliakan adalah bulan Muharram. Sehingga banyak beberapa keutamaan di bulan Muharram, yang salah satunya barangkali sebagaimana kita mengetahui, karena kenapa bulan Muharram termasuk bulan yang Allah muliakan. Ini juga terkait dengan beberapa kisah, karena memang banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh kekasih Allah para nabi itu terjadi di bulan Muharram. Nabi yang pertama, Nabi Adam, beliau mohon maaf karena kekhilafannya yang oleh Allah tidak diizinkan makan buah kuldi, kemudian beliau makan. Nabi Adam mendapatkan ampunan dari Allah atas kesalahan beliau, tanda kutip begitu ya. Itu terjadi di bulan Muharram. Kalau kita sebut Nabi Ayub, tentu kita ingat dengan kesabarannya, karena Nabi Ayub itu oleh Allah diberikan ujian penyakit kusta yang sangat luar biasa, sehingga sampai-sampai diusir kampungnya karena bau yang kurang sedap. Itu juga terjadi di bulan Muharram. Nabi Ibrahim yang barangkali kita semuanya ingat dengan kisahnya, dengan kobaran api karena dibakar dengan kaum kafirin karena menghancurkan arca-arcanya. Itu juga selamat dari kobaran api, itu juga terjadi di bulan Muharram. Dan masih banyak lagi kisah Nabi yang terjadi di bulan Muharram, termasuk Nabi Yunus. Tentu jamaah ingat, kalau kita sebut Nabi Yunus, kita ingat dengan pernah terjadi di telan ikan. Selamat juga pun terjadi di bulan Muharram. Ini kemudian yang membuat bulan Muharram termasuk bulan dimuliakan. Termasuk juga salah satunya kita disunahkan puasa di tanggal 10 Muharram. Kemarin jatuhnya tanggal 1 Muharram memang sedikit ada perbedaan antara dari keputusan pemerintah sama Nahdlatul Ulama. Yang tanggal 16 jatuh Muharram berarti hari ini adalah Tasu'a, tanggal 9 yang disunahkan puasa. Besok Asyura, intinya kita juga disunahkan puasa di tanggal 10 bulan Asyura. Tanggal 10 Asyura di bulan Muharram maksudnya. Kalau sekarang tanggal 9 yang ikut kementerian agama berarti besok. Tapi yang jamaah yang ikut kalender jatuhnya hari Rabu berarti tanggal 10-nya masih hari Jumat. Itu juga disunahkan. Pun sama. Kenapa disunahkan? Ini karena waktu itu Rasulullah melihat beberapa orang puasa di tanggal 10 Muharram. Ketika Rasulullah nanya, kenapa kalian puasa? Mereka menjawab, saya menghormati karena tanggal 10 Muharram adalah tanggal lolosnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, sehingga mereka pada puasa. Dengan demikian, maka spontan Rasulullah menghimbau kepada umatnya agar puasa di tanggal 10 Muharram atau yang sering disebut dengan Asyura. Nah, biar tidak sama dengan mereka, maka Rasulullah menambahkan di tanggal 9, sehingga tanggal 9 sering disebut dengan istilah Tasu'a. Tanggal 9 Tasu'a, tanggal 10 namanya Asyura. 2 hari ini kita disunahkan untuk berpuasa. Maka jemaah sekalian, mari yang oleh Allah kita diberikan kesehatan, kita paksakan diri kita untuk puasa 2 hari di tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Jamaah sidang salat zuhur rahimahumullah,
bulan Muharram ini adalah juga bulan yang paling pas untuk kemudian kita introspeksi diri. Bagaimana dengan perjalanan ritual ibadah kita selama ini? Mari kita cross check kembali, mari kita review kembali seperti apa. Kita meng-cross check ibadah kita bukan berarti kita mengungkit-ungkit amal kebajikan yang sudah kita lakukan, tidak. Tapi ini bagian dari cara kita untuk mengevaluasi yang harapannya ke depan bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Sebab kalau perbuatan baik seseorang itu hari ini sama dengan yang kemarin, ini saja sama, minal khosirin, termasuk orang yang rugi karena stagnan, tidak ada perubahan. Ini saja kalau sama. Lebih-lebih seandainya perbuatan baik seorang hari ini tidak lebih baik daripada yang kemarin, maka ya termasuk orang yang pailit bangkrut. Maka tidak ada lain, mau tidak mau, idealnya hari ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ini pas untuk kemudian di bulan Muharram. Maka mohon maaf, ayo kita sama-sama review kembali, kita cross check kembali ibadah kita selama setahun terakhir itu seperti apa. Sudahkah misalkan sholat kita mungkin senantiasa on time, tepat waktu, atau jangan-jangan mohon maaf kita hanya sekedar orang yang menggugurkan kewajiban kapanpun, waktu kan masih lama. Nah, kita sendiri yang tahu jawabannya. Sudahkah selama ini kalau malam kita meluangkan waktu barang sejenak untuk sholat 2 rakaat, sholat taubat, sholat tahajud, atau mungkin yang lain, sholat-sholat nawafil yang lain. Ini juga bagian daripada introspeksi kita. Kalau misalnya kita merasa memang belum, ya semoga ke depan lebih baik. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang ghairul maktuh, misalkan infak, sedekah. Kita harus sadar bahwa seberapapun harta yang milik kita, baik itu sifatnya uang atau mungkin yang bukan uang, apapun yang ada di rumah kita, hak murni itu adalah bukan milik kita. Semuanya adalah tidak lebih daripada titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah, tentu tidak ada alasan buat kita untuk menahan. Nah, ayo kita proses kepada kita, sudah seberapa banyak, sudah seberapa istiqomah kemudian kita mengalokasikan sebagian rezeki kita untuk kita distribusikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya kita lakukan, kembali saya sampaikan, bukan dalam rangka mengungkit-ungkit atau mengingat-ingat perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tapi kita tujukan untuk mengevaluasi. Sebab setiap perjalanan kalau tidak ada evaluasi maka sulit untuk kemudian bisa lebih baik. Nah, jamaah sidang salat zuhur rahimahumullah, tentu sama-sama kita berharap semoga ke depan tahun baru 1448 itu ya, semoga apapun yang kita lakukan, baik itu ibadah fardhu atau ghairul fardhu, mari sama-sama kita niatkan itu semuanya adalah bentuk daripada kita pengabdian, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi yang kelihatannya tidak beribadah, tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak baca sholawat, mungkin bekerja, mungkin nyangkul, mungkin nyapu, yang secara kasat mata seakan-akan tidak beribadah. Tapi bukan tidak mungkin, justru itu yang sangat nilainya luar biasa, ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berpulang daripada husnul niyah, niat yang baik, tentu muqtaronan bifikrihi, diri dengan perbuatannya. Demikian, semoga yang sedikit ini kita bisa mengambil hikmahnya, dan semoga kita ibadah kita ke depan lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.